Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Viola, semoga sehat selalu ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas soal B dari nomor 4. Karena nomor 1, 2, 3 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Langsung saja di nomor 4 ada soal dua kereta sedang berjalan berlawanan arah dengan kecepatan 180 km per jam. Nah, di sini ada kalimat berlawanan arah. Maka kecepatan kedua kereta itu yaitu kecepatan itu V ya teh, sama dengan 180 ditambah 180 karena berlawanan arah ya. Jadi ditambahkan itu 360 km per jam. Lanjut ke kalimat berikutnya. Seorang penumpang di kereta A menyadari bahwa hanya butuh 5 detik agar kereta B dapat melewati kereta yang sedang ditumpanginya. Di situ ada 5 detik berarti waktu ya, atau T. 5 detik. Berapa panjang kereta B? Setelah ada V, T berarti yang ditanyakan yaitu S. Jaraknya berapa sih? Ya. Kita ingat kembali rumus segitiga atau perbandingan pada kecepatan. Itu persamaan pada kecepatan, yaitu perbandingan antara S dan T. Jadi kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Jadi untuk mencari S sama dengan V dikalikan T. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini ada satuannya jam. Sedangkan di sini detik. Kita ubah dulu satuannya dari 360 km per jam dirubah menjadi meter per detik. 360 km sama dengan 360 meter. 360.000 meter. Jadi dari kilometer ke meter dikalikan dengan 1000 per 1 jam itu adalah 3600 detik. Jadi 360.000 dibagi 3600 yaitu tinggal 100 meter per detik. Nah, setelah satuannya sama langsung ke persamaan ini. V-nya 100 dikalikan T, waktunya 5 detik. Jadi 500 satuannya meter, 500 meter. Jadi panjang kereta B sama dengan 500 meter atau 0,5 kilometer. Setengah kilometer itu sama dengan 500 meter. Lanjut ke soal yang B. Bagaimana caranya memperoleh tepat 4 liter air dengan hanya menggunakan ember ukuran 3 liter dan 5 liter. Di sini Ibu misalkan ember ukuran 3 liter itu ember kecil dan ember ukuran 5 liter itu ember besar. Langkahnya itu yang pertama, isi penuh ember kecil, yaitu 3 liter dulu. Lalu dituangkan ke ember yang besar, sehingga di ember besar masih ada ruang 2 liter. Nah, setelah itu isi penuh lagi ember yang kecil. Tuangkan ke ember yang besar. Karena masih ada ruang 2 liter, tuangkan 2 liter saja sehingga tersisa 1 liter kan di ember kecilnya.
Nah, setelah itu kan di ember yang besarnya tepat 5 liter. Buang saja atau kosongkan ember yang besar sehingga kosong, dan di ember yang kecil kan tersisa 1 liter. Dituangkan, kalau udah kosong tuangkan ke ember yang besar. Setelah itu isi penuh lagi ember yang kecil 3 liter, lalu tuangkan 3 liter dari ember yang kecil tersebut ke ember yang besar sehingga diperoleh ember dengan diperoleh air dengan isi 4 liter tepat. Semoga bisa dipahami ya Teh. Kita lanjut ke nomor 6. Pak Kirno meminta murid-muridnya untuk menggambar persegi panjang. Dengan panjang dan lebarnya harus bilangan bulat dan kelilingnya harus 50 km. Semua muridnya kemudian menghitung dan menggambarkannya persegi panjang yang diinginkan Pak Kirno. Berapa selisih antara luas terbesar dan luas terkecil dari persegi panjang itu. Nah, misalkan panjang itu sama dengan P, P itu panjang dan L itu lebar. Di situ ada kalimat harus bilangan bulat dan kelilingnya haruslah 50. Kelilingnya sama dengan 50. Nah, rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, yaitu harus 50. Ibu tulis di bawah saja. Harus 50. Kelilingnya harus 50 cm. Atau bisa dikatakan juga P ditambah L-nya itu sama dengan 25 karena dibagi 2 ya. Karena dibagi 2 di sini ada 2 kali panjang tambah lebar. Berarti panjang ditambah lebarnya itu sama dengan 25 cm. Nah, dari sini bisa kita ketahui persamaan lebar. Lebarnya itu sama dengan 25 dikurangi P ya, dikurangi P. Jadi setelah kita dapat persamaan ini, kita datakan kemungkinannya. Ini kemungkinan panjang dan lebarnya. Nah, kan di sini harus bilangan bulat. Kita misalkan bilangan bulat ketika panjangnya 1. Coba dilihat. Berarti lebarnya berapa? Berarti 25 dikurangi 1, yaitu 24. Gitu ya. Berarti misalkan 24. Jadi luasnya 24. Ketika panjangnya 2, berarti 25 dikurangi 2. Jadi lebarnya 23. Ketika panjangnya 3, berarti lebarnya 25 dikurangi 3, 22. Dan seterusnya ketika panjangnya 12, berarti lebarnya 13. 25 dikurangi 12 yaitu 13. Nah, di sini luas ya, luasnya rumusnya itu kan panjang dikali lebar.
1 dikali 24, 24. 2 dikali 23, 46. 3 kali 22, 66. 4 dikali 21, 84. 5 dikali 20, 100. Sampai akhirnya 12 dikali 13 itu 156. Kenapa kemungkinan di sini cukup sampai 12 dan lebarnya 13? Karena panjang ditambah lebar, ketika panjang ditambahkan dengan lebar, 12 ditambah 13 haruslah 25 di sini. Kembali ke soal, harus 25. Jadi cukup kemungkinannya sampai panjangnya 12 dan lebarnya 13. Kembali ke pertanyaannya, berapa selisih antara luas terbesar dan luas terkecil? Dari sini kita tahu luas terbesarnya yaitu 156 dan luas terkecilnya yaitu 24. Karena ditanyakan selisih, kita kurangi, menghasilkan 132 cm persegi. Jadi itu selisih luas terbesar dan luas terkecilnya. Lanjut ke soal nomor 7. Jika segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan panjang AB sama dengan panjang AC dan sudut A-nya yaitu 50 derajat. Maka berapa besar sudut ACD? Di sini perlu kita ketahui bahwa besar sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Dan besar sudut pelurus itu sama dengan 180 derajat juga. Di situ kita sudah ketahui sudut segitiga ABC. Sudut A-nya 50. Kita cari sudut B dan C. Sudut B ditambah sudut C ditambah sudut A. Maaf, tidak tersusun ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus 180 derajat karena segitiga. Nah, setelah kita ketahui sudut A-nya, berarti tinggal sudut B ditambah sudut C, yaitu 180 dikurangi 50 derajat, yaitu 130 derajat. Karena besar sudut B dan sudut C sama, karena di sini harus sama ya, sama besar. Karena di sini sama kaki, maka kita tahu sudut C itu sama dengan 130 derajat dibagi dengan 2, yaitu 65 derajat. Ini sudut C. Nah, berapa sudut? Yang ditanyakan adalah sudut ACD. Berarti sudut ACD itu karena sudut pelurusnya 180 derajat dikurangi 65 derajat, yaitu tinggal 115 derajat. Jadi besar sudut ACD yaitu 115 derajat. Satu lagi, tentukan luas permukaan dari bangunan ini. Nah, bisa ditambahkan di soalnya. Di situ lebarnya 2 ya teh, lebarnya. Luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi
ditambah dengan lebar dikalikan tinggi. Nah, kita lihat dulu di gambar yang ini. Misalkan balok itu tidak terpotong. Ya, berarti rumusnya luas permukaannya 2 kali panjangnya 8 dikalikan dengan lebarnya. Lebarnya itu 2. 2 di sini 2. Berarti dikalikan 2. Ditambah dengan panjangnya yaitu 8 dikalikan tingginya yaitu 6. Lalu ditambah dengan lebarnya. Lebarnya 2 dikalikan dengan tinggi. Tingginya 6. Ini dikali ya, ada dikalinya. Ya, oke. Jadi luas permukaan yang utuhnya 2 dikali 8 dikali 2 16 ditambah dengan 8 kali 6 48 ditambah dengan 2 kali 6 yaitu 12. Jadi 2 dikali 16 ditambah 48 ditambah 12 6 45 ya 76. 2 dikali dengan 76 mendapatkan hasil 156 cm. Bukan centimeter ya. Satuan balok. Satuan balok atau satuan luasnya apa? Di sana 156 satuan luas. Nah, ini kalau baloknya utuh. Nah, gimana kalau terpotong? Berarti kita kurangi dengan balok yang kecil. Kita gambarkan dulu baloknya yang kecil. Balok yang kecil ini berarti lebarnya, panjangnya berarti berapa? 8 dikurangi 2 yaitu 6. Lebarnya sama 2 dan tingginya 3. Ya, di sini 3 karena 3 ditambah 3 6 harus jadi 6. Nah, berarti luas permukaan balok yang kecil itu sama dengan 2 dikalikan panjangnya panjangnya 6, lebarnya 2, ditambahkan dengan panjangnya 6 dikalikan dengan tingginya 3, lalu dijumlahkan lagi dengan lebarnya lebarnya 2 dan tingginya 3. Oke. Jadi 2 dikali 6 kali 2 12 tambah 6 kali 3 18 ditambah 2 kali 3 6 sama dengan 2 dikali 12 tambah 18 30 ditambah 6 36.
Berarti 2 kali 36 sama dengan 72. Jadi luas permukaan bangunan yang seperti di soal itu sama dengan luas permukaan yang pertama dikurangi luas permukaan balok yang kecil, sama dengan 156 dikurangi 72. Itu sama dengan 6 dikurangi 24, 15 dikurangi 7, 84 satuan luas. Tuh, ya teh. Oke, cukup sampai di sini. Barangkali ada yang ditanyakan atau belum dipahami bisa dijapri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.